kita kembali lagi dalam diskusi di Belajar Islam. Mbak Maria dan Mbak Neng, kalau tadi kita sudah di penghujung segmen sebelumnya kita bicara masalah pembagian tugas nih di rumah terutama antara bapak, ibu gitu. Sehingga bagaimana supaya bapak dan ibu dan anak-anak ini sama-sama khusyuk begitu ya untuk beribadah. Itu idealnya seperti apa sih pembagian tugasnya? Ya, ada yang menyebut bahwa bulan puasa adalah bulan wanita gitu. Kenapa demikian? Kenapa begitu? Kenapa demikian? Itu karena beban pekerjaan lebih banyak dilakukan oleh wanita ya, oleh perempuan. Misalnya menyiapkan buka misalnya gitu ya. Menyiapkan buka itu biasanya yang paling repot adalah ibu-ibu. Menyiapkan sahur juga sama itu, yang paling duluan bangun dan paling belakangan tidur karena gitu, itu juga ibu dulu, misalnya kayak gitu. Nah, pandangan itu sekarang harus dibalik tuh gitu ya. Sekarang harus kita harus membangun satu pola baru di mana beban itu, misalnya kalau itu dianggap beban ya, itu harus dikerjakan sama-sama, dikerjakan secara gotong royong ya gitu. Baik apa yang bisa dilakukan oleh bapak dan juga apa yang bisa dilakukan oleh ibu. Jangan semata-mata ibu yang melakukan gitu, nanti pahalanya tidak berbagi gitu ya. Kalau kita pengen punya amal masing-masing, karena setiap apa yang kita kerjakan kan sebetulnya menjadi amal kita masing-masing ya gitu. Jadi itu harus berbagi satu sama lain supaya kita juga terbagi juga amal ibadahnya ya gitu. Semuanya kan misalnya kayak buka wajib, jadi kita mengerjakan sesuatu yang diwajibkan. Kalau sahur misalnya sunnah gitu ya, sunnah yang diharuskan, itu juga amal yang harus kita lakukan. Jadi sekarang itu polanya harus dibangun bersama, harus dikerjasamakan antara bapak dan ibu di rumah, dan mungkin apa yang bisa dilakukan oleh anak-anak di rumah yang bisa meringankan satu sama lain gitu. Jadi bagi tugas lah ya. Berbagi tugas. Saya kira benar itu. Tadi kan selama ini kan asumsinya bahwa urusan menyiapkan buka sahur sepertinya hanya menjadi kewajiban ibu gitu ya, atau perempuan gitu. Padahal kalau dibagi dengan keluarga, bapak melakukan apa, anak bisa melakukan apa, itu kan juga saya kira bisa lebih ringan dan buat anak-anak juga bisa paling tidak membiasakan diri ya untuk mengerjakan hal-hal yang misalnya yang selama ini diasumsikan atau dikonstruksi sebagai pekerjaannya perempuan. Anak laki-laki juga saya kira kalau misalnya ditugasi nanti kalau malam misalnya kebetulan bangun duluan, tolong ya panasin. Biasanya kan sahur kan kita manasin yang sudah disiapkan itu kan sebenarnya kan tidak berat gitu dan bisa dilakukan oleh siapapun gitu. Baik. Memang tantangannya agak berat mengingat budaya, kemudian peran-peran domestik yang ya memang harus dilakukan oleh perempuan gitu. Kira-kira peran dari rohaniwan apa ya untuk bisa mensosialisasikan itu begitu, Ustazah Maria? Iya, saya kira memang ya pertama yang harus dibangun dulu adalah kesadarannya gitu. Jadi kita harus mensosialisasikan ini terus-menerus gitu ya, bahwa pekerjaan domestik itu sesungguhnya bukan hanya pekerjaan perempuan tetapi bisa dilakukan bersama-sama dengan seluruh anggota keluarga misalnya. Kemudian yang kedua yang menurut saya juga sangat penting, ini yang tadi disebutkan tugasnya rohaniawan atau para ustazah, para ulama dalam hal ini, ustazah atau ustadz ya, menyampaikan bahwa paradigma yang sudah terkonstruksi di masyarakat bahwa seolah-olah urusan domestik adalah hanya urusan perempuan. Ini yang saya kira itu tidak ada dasarnya di dalam agama. Di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis tidak ada pernah menyebutkan bahwa tugasnya perempuan itu hanya urusan rumah tangga, apalagi hanya urusan masak-memasak misalnya. Sebagai sesuatu yang ini saya kira tradisi saja gitu, yang kemudian gitu ya, yang kemudian dibakukan seolah-olah menjadi kewajibannya perempuan. Berarti memasak bukan kodrat ya, Bu? Bukan kodrat, bukan kodrat, betul. Jadi yang kodrat itu menyusui kan. Jadi yang justru menurut saya harus
Yang ketiga yang saya kira juga sangat penting di mana kodrat perempuan ini menyusui, bagaimana misalnya perempuan yang sedang menyusui sementara dia punya kewajiban harus berpuasa. Padahal kalau misalnya kita seperti yang kita ketahui atau yang kita alami bahwa menyusui terutama di bulan-bulan pertama setelah melahirkan atau bulan kedua bahkan mungkin triwulan pertama itu sangat menguras energi betul, apalagi si ibu ini siang harinya masih harus kerja gitu. Sementara bayi ini kan kecenderungannya kalau menyusui kan tidak hitungan tidurnya itu tidak seperti orang dewasa. 2 jam bangun nyusui lagi, kadang-kadang 3 jam bangun, kadang-kadang lebih pendek, apalagi sedang rewel misalnya. Jadi yang paling mudah adalah memberikan ASI, kemudian dia diem gitu ya. Kalau memang dia tidak sakit. Belum lagi kalau misalnya bayinya sedang sakit. Ini persis memang ya mau tidak mau ini menjadi kewajiban perempuan ya, meskipun termasuk berat ya kalau kita hitung-hitungan, tetapi ketika kita melakukannya bahwa menyusui adalah bagian dari ibadah, itu juga menjadi sebuah kenikmatan yang saya kira sangat luar biasa yang ini tidak dimiliki oleh bapak-bapak ya. Subhanallah. Jadi pahalanya saya kira saya termasuk yang meyakini bahwa Allah pun akan memberikan pahala yang lebih kepada ibu-ibu yang menyusui. Tapi sekali lagi yang terkait dengan peran domestiknya ya ini juga menjadi harusnya di-share bersama-sama. Baik, ya terima kasih Mbak Maria. Kita akan lanjutkan lagi setelah jeda berikut ini. Pemirsa, kami akan segera kembali.